Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai hari ini kita mulai pembelajaran yang ketujuh, yaitu tentang akidah, dengan tema atau dengan materi beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun tujuan pembelajarannya adalah satu, menjelaskan arti iman kepada Rasul yang benar. Dua, menyebutkan sifat-sifat Rasul yang benar. Tiga, membuat karya poster tentang keteladanan sifat Rasul, siddiq, amanah, tabligh, dan fatonah dengan baik. Empat, jelaskan tujuan diutusnya Rasul dengan benar. Lima, meyakini adanya Rasul Allah. Yang keenam, menunjukkan sikap berani, jujur, dapat dipercaya, dan cerdas. Beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beriman memiliki makna iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman memiliki arti meyakini, mempercayai. Sedangkan Rasul menurut bahasa adalah utusan. Adapun menurut istilah, Rasul itu adalah seorang laki-laki yang menjadi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan wahyu darinya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk disampaikan kepada umatnya. Nabi dan Rasul jumlahnya sangat banyak, namun yang kita wajib ketahui atau yang kita ketahui itu ada 25. Nah, ke-25 Nabi dan Rasul tersebut itu adalah mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah nama-nama Nabi dan Rasul. Yang pertama Nabi Adam alaihissalam, Nabi Idris alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Hud alaihissalam, Nabi Saleh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam, Nabi Lut alaihissalam, Nabi Ishaq, Nabi Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Nabi Musa, Nabi Zulkifli, Nabi Harun, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa, Nabi Yunus, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari para nama-nama Nabi tersebut itu memiliki sifat-sifat yang agung, sifat-sifat yang mulia. Di antara sifat-sifatnya yaitu ada sifat wajib, ada sifat mustahil. Sifat wajib adalah siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Siddiq itu artinya jujur. Bahwasanya seorang nabi itu semuanya jujur, tidak pernah ada nabi yang berbohong. Seluruh nabi, mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai dengan Nabi Muhammad, itu memiliki sifat yang jujur atau siddiq. Seorang Rasul tidak mungkin memiliki sifat dusta maupun munafik. Yang kedua, sifat wajib Rasul itu amanah. Amanah artinya dapat dipercaya. Rasul adalah seorang yang terpercaya. Oleh karena itu, Rasul diberi amanah membawa kitab. Mereka selalu menjaga kitab dengan sebaik-baiknya, menyampaikan kitab yang diterima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyampaikan wahyu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk disampaikan kepada umatnya. Tiga, yaitu tabligh. Tabligh adalah menyampaikan wahyu. Seorang Rasul akan senantiasa menyampaikan risalah yang dibawanya untuk manusia. Nah, risalah ini berisi tentang perintah maupun larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintahnya apa, itu disampaikan kepada umatnya. Larangannya apa pun disampaikan kepada umatnya. Jadi seorang Rasul itu mempunyai sifat tabligh, yaitu menyampaikan.
menyampaikan apa yang ia terima dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat wajib yang keempat adalah fatonah. Fatonah ini artinya cerdas. Para rasul dan nabi memiliki kemampuan berpikir yang tidak bisa ditanding oleh siapapun. Tidak ada yang bisa menandingi oleh siapapun di masanya itu, di waktu itu. Sampai sekarang pun kecerdasannya tidak ada yang menandinginya. Mereka cerdas lahir batin. Kecerdasannya membuat mereka memiliki perkataan yang tindakannya bijaksana. Itu. Jadi bahwasanya seorang nabi atau seorang rasul itu memiliki sifat wajib. Yang pertama siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Itulah keempat sifat wajib yang dimiliki oleh seorang rasul. Kemudian sebaliknya, bahwa seorang nabi dan rasul itu memiliki sifat mustahil, ya. Sifat mustahil. Sifat mustahil itu diantaranya kizib, khianat, kitman, dan baladah. Kizib artinya dusta atau bohong. Seorang rasul itu tidak pernah berbohong, tidak pernah berdusta kepada siapapun. Yang kedua yaitu khianat. Khianat itu artinya tidak dipercaya atau menyembunyikan kebenaran. Maksudnya seorang rasul tidak mungkin memiliki sifat tidak dapat dipercaya. Semua rasul, semua para nabi pasti ucapannya dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian sifat mustahil yang ketiga yaitu kitman. Kitman itu artinya menyembunyikan. Maksudnya seorang rasul tidak mungkin menyembunyikan wahyu yang diterimanya dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap wahyu yang diterima dari Allah Subhanahu wa taala pasti akan disampaikan kepada umatnya. Kemudian sifat mustahil yang keempat yaitu baladoh. Baladoh itu artinya bodoh. Maksudnya tidak mungkin seorang rasul itu bodoh. Jadi seorang rasul itu adalah tempat bertanya dan menyelesaikan berbagai masalah umatnya. Oleh karena itu rasul pasti dipilih dari orang yang cerdas dan pandai. Meskipun rasul itu tidak bisa membaca dan menulis atau ummi, tapi mereka sangat pandai. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kelebihan kepadanya. Kemudian apa tujuan diutusnya rasul itu ke muka bumi ini? Allah Subhanahu wa taala jelas mempunyai tujuan kenapa Allah itu mengutus seorang rasul, mengutus para nabi ke muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, menciptakan manusia di muka bumi ini tujuannya apa? Yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara tujuan Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasulnya, yang pertama yaitu menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu disampaikan kepada umatnya. Risalahnya apa? Itu disampaikan kepadanya. Kemudian tujuan yang kedua yaitu memberi kabar gembira. Memberi kabar gembira kepada siapa? Kepada umat manusia. Apa kabar gembiranya? Yaitu surga. Manakala manusia berbuat kebaikan di muka buminya, maka akan diberikan kabar gembira. Yang ketiga tujuannya yaitu memberi peringatan. Memberi peringatan kepada siapa? Memberi peringatan kepada umat manusia yang berbuat tidak baik, yang berbuat tidak sesuai dengan ajaran-ajaran yang diberikan oleh Allah melalui para rasulnya. Kemudian tujuan yang keempat yaitu menjadi teladan. Seorang nabi dan rasul itu adalah teladan bagi umatnya, agar umatnya itu mencontoh
mencontoh apa yang dilakukan oleh para nabi dan rasul. Itu materi pada kali ini, yaitu tentang beriman kepada para nabi dan rasul. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.